Tahun 2020, PKBM Mandiri An-Nur yang berada di bawah Yayasan Al-Muhajirin wal Ansor Depok merekrut akuntan baru, yakni mahasiswa PKN STAN lulusan D3 Akuntansi bernama Salila. PKBM ingin menggunakan aplikasi open source bernama Jibas untuk memperbaiki pelaporan keuangan dan untuk memasukkan segala transaksinya, sehingga Salila perlu belajar bagaimana menggunakan aplikasi Jibas. Sebelumnya, Salila sudah mengunduh dan menginstal aplikasi Jibas. Mari bantu Salila untuk mengetahui penggunanya. Kita mulai. Tahap pertama, masuk ke aplikasi Jibas. Hai, selamat datang di Jibas. Ini aku, Sabi, yang akan memandu kamu untuk menggunakan aplikasi ini. Terdapat judul di aplikasi Jibas yang berisi nama sekolah, yayasan, alamat, dan logo. Untuk mengubah nama sekolah, yayasan, alamat, dan logo, kita masuk ke file C, lalu klik YIM, kemudian klik Jibas, lalu klik XAMPP, kemudian klik Read Me, lalu ikuti tutorial yang ada di pendahuluan nomor 3. Masih di file C, kita klik YIM, kemudian klik Jibas, lalu klik XAMPP, kemudian klik HBDocs, klik Jibas, klik Include, kemudian klik school.config, lalu klik Open with Notepad, kemudian ubah judul depan 1, 2, dan logo. Di menu utama, terdapat beberapa fitur seperti akademik, keuangan, perpustakaan, kepegawaian, pelaporan, computer based exam, info guru, info siswa, dan lainnya. Karena Salila bertanggung jawab di bidang akuntansi, maka klik keuangan, lalu masukkan username dan password. Secara default, sistem dapat dibuka dengan username berupa Jibas dengan huruf kecil dan password berupa PASSWORD dengan huruf kecil. Setelah itu, klik login. Di keuangan, terdapat beberapa fitur seperti referensi, penerimaan, pengeluaran, tabungan, jurnal umum, laporan keuangan, inventory, pengaturan, dan keluar. Tahap pertama selesai, lalu tahap kedua, masukkan data di menu referensi. Sebelum memulai, masukkan semua akun di kode rekening perkiraan yang diperlukan sebagai bagan akun standar sekolah. Caranya, klik referensi, lalu klik kode rekening perkiraan, kemudian klik tambah rekening perkiraan, lalu masukkan kode akun sesuai kebijakan sekolah. Contoh, kode 1 untuk harta, untuk memasukkan akun seperti kas, setara kas, dan supplies. Contoh di kategori harta, isikan kode 124 dengan nama supplies, lalu klik simpan. Contoh lainnya, misal kategori pendapatan, dengan kode 423 dan nama pendapatan hibah. Pilih kategori, pilih piutang jika memiliki piutang dari siswa seperti tunggakan SPP, pilih inventoris untuk persediaan habis pakai seperti ATK, pilih utang jika sekolah memiliki utang, pilih modal seperti modal di setor dan priv, pilih pendapatan untuk akun pendapatan SPP Banat atau Banin, serta pilih biaya untuk segala beban yang telah diberi. Tahap kedua sudah selesai, lanjut ke tahap ketiga, memasukkan tahun buku dan tanggal tutup buku. Ubah tahun buku di referensi dengan klik tahun buku, lalu klik gambar pensil untuk mengedit,
pilih tahun buku, misal 1 Januari 2020, kemudian pilih awalan kwitansi yang diinginkan, lalu klik simpan. Untuk tutup buku, ada 3 langkah. Yang pertama, pilih tanggal tutup buku, misal 31 Desember 2020. Kemudian, klik lanjut. Yang kedua, masukkan data tahun buku baru. Kemudian, klik lanjut. Wah, tidak terasa, tahap ketiga sudah dilewati. Tahap keempat, memasukkan jurnal umum. Pilih jurnal umum di menu Jibas Keuangan, lalu klik input jurnal umum. Klik tanggal sesuai dengan tanggal transaksi, contoh tanggal 11 Februari 2020. Kemudian, klik keperluan dan keterangan yang dibutuhkan. Misalnya, keperluan honor tim kurikulum. Di kolom rekening, masukkan nama akun dari rekening perkiraan, contoh beban honor di kolom nomor 1 dan kas besar di kolom nomor 2. Kemudian, masukkan angka pada kolom debit dan kredit sesuai jumlah transaksi. Terakhir, klik simpan. Kemudian, klik OK apabila ada pemberitahuan dari aplikasi Jibas berupa data sudah benar dan jurnal telah dicatat. Contoh yang kedua, memasukkan transaksi Petty Cash layanan umum Banat. Dengan langkah yang sama, masukkan tanggal transaksi, tulis keperluan layanan umum Banat, kemudian di rekening, masukkan nama akun yang sesuai, yakni Petty Cash dan kas besar. Lalu, isi jumlah nominal di kolom debit dan kredit, kemudian klik simpan. Lalu, klik OK 2 kali. Untuk mengecek apakah jurnal umum sudah tercatat semua dengan benar atau belum, dapat dilakukan dengan langkah berikut. Klik menu jurnal umum, kemudian klik pencarian data jurnal umum, lalu masukkan tanggal transaksi yang ingin dicari, kemudian klik pilihan semua. Dengan demikian, seluruh transaksi tercatat di antara tanggal tersebut akan muncul. Tampilan transaksi dimunculkan dalam bentuk per page. Untuk pindah halaman, klik tombol panah di kiri paling bawah transaksi. Untuk melihat jurnal dalam bentuk Excel, klik icon Microsoft Excel di sudut kanan atas. Dengan demikian, jurnal dalam bentuk Excel akan muncul.
tahap keempat selesai, lanjut ke tahap kelima, laporan keuangan. Selanjutnya, klik menu laporan keuangan. Di dalam JIBAS disediakan berbagai jenis laporan keuangan. Untuk melihat laporan buku besar, klik pilihan laporan buku besar. Masukkan rentang tanggal yang ingin dicari, lalu klik icon cari. Kemudian, tampilan laporan buku besar akan muncul. Untuk mengetahui asal transaksi, maka klik transaksi bersangkutan. Kemudian, coba kita lihat laporan laba rugi. Klik laporan laba rugi, tentukan rentang tanggal yang diinginkan, lalu klik icon cari. Di bagian bawah laporan akan ada informasi laba ataukah rugi yang dialami. Kemudian, kita akan melihat laporan neraca. Klik laporan neraca, kemudian tentukan rentang tanggalnya, lalu klik icon cari. Dari data tersebut akan terlihat balance atau tidak. Dalam contoh ini, nilai hutang bernilai 0 karena selama bulan Februari 2020 memang tidak ada transaksi utang. Yang terakhir, jika ingin mencetak laporan keuangan, maka klik icon cetak. Selesai. 5 tahap sudah terlaksana. Salila siap untuk menjadi akuntan di PKBM Mandiri Anur. Selamat Salila!